Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya meskipun kita masih beribadah online untuk beberapa bulan ini, tapi itu tidak membuat kita untuk tidak bergairah, untuk tidak bersemangat dalam memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mulaikan ibadah kita tundukkan kepala kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya itu semua karena kasih setia Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini Tuhan kami akan menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau bertata di setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian, jangan lelah. Haleluya. Kami percaya Tuhan ketika berjalan bersama-Mu, kami tidak akan pernah lelah dalam melayani Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Sebab kuasa-Mu besar bagi kami, kasih setia-Mu tak pernah lepas bagi kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Tuhan, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi dengan bertepuk tangan katakan, tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi haleluya di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas
kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya, Yesus, kami sembahkan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kami di hidup kami. Sebab anugerah-Mu, ya Yesus Tuhan, kami ada itu hanya karena anugerah Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku ada sebab anugerah. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan ya Yesus Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan.
anugerah Tuhan buat hidup kami sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Buka suaramu, naikkan sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dialah yang terima setiap pujian penyembahan kita. Sebab anugerah-Mu, sebab hanya anugerah-Mu, kami bersyukur. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu. Yesus, 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 Kau sumber pertolongan kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang sanggup pulihkan kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Itu hanya karena cinta-Mu, itu hanya karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ya la 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 la, ya la la la. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dengan mengangkat tangan katakan, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku, sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, Yesus. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Tentunya hari yang diberkati oleh Tuhan untuk kita semua. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi, sharing firman Tuhan di hari Minggu ini. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama kembali berdoa, mempersiapkan hati dan segenap hidup kita untuk Tuhan memberkati kita lewat kebenarannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena firman-Mu yang berkata bahwa ini hari yang Tuhan jadikan. Kami mau meresponinya, kami mau menyambutnya dengan sukacita. Kami mau beribadah, kami mau belajar firman Tuhan. Karenanya ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan layakan setiap kami untuk kami sebentar Tuhan belajar dari firman Tuhan. Bukakan kami akan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, itu menjadi satu tuntunan dalam hidup kami, kekuatan, bahkan menjadi sesuatu yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, hamba-Mu, juga setiap umat Tuhan yang mendengar, dan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan sama-sama belajar di dalam Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ini tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata,
kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepada bendahara itu disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia, orang kaya tersebut, memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah berbuat dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Perhatikan, saya mau tekankan di ayat yang ke-8, ini perkataan yang disampaikan, ujian yang disampaikan oleh tuan orang kaya tersebut yang mempekerjakan bendahara yang tidak jujur. Seorang bendahara yang tidak jujur, tetapi tuannya memuji. Dan dia berkata di ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena apa? Karena bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh bendahara itu, sehingga meskipun dia menghadapi satu keadaan, satu kondisi di mana dia akan kehilangan pekerjaannya, tetapi dia melakukan langkah-langkah yang justru dipuji oleh tuannya sendiri. Bahkan dikatakan dia lebih cerdik, dia telah bertindak cerdik. Apa yang dilakukan? Baik, kita akan sama-sama belajar bersama-sama. Saya berharap supaya kita semua bisa diberkati lewat kebenaran firman ini. Makanya mari kita lebih lagi untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin yang belum siap-siap, yang masih santai-santai, ayo saya mengajak untuk kita lebih serius lagi memasuki akan pelajaran firman Tuhan. Kalau ada suami-suami yang belum, mari serius kita belajar firman Tuhan. Atau ada ibu-ibu yang masih sibuk, ayo kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena saya percaya bahwa ketika kita memperhatikan dan meresponi firman dengan benar, maka Tuhan menghargai itu, dan Tuhan akan memberkati setiap kita, menolong kita. Baik, kita akan sama-sama masuk lebih lagi di dalam pembahasan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya bendahara ini sadar sesadar-sadarnya, dan dia ngerti akan resiko yang dia hadapi. Hidup ini terjadi selalu seperti itu. Ada banyak hal yang terjadi dan tidak bisa kita prediksi. Tidak pernah ada orang yang tahu bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlangsung sedemikian lama. Bahkan diprediksi belum jelas kapan akan berakhir. Dan itu merubah semua tatanan, baik tatanan komunitas, tatanan orang bersosialisasi, tatanan ekonomi, tatanan semua bisa berubah. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan pandemi COVID-19. Dan itu bisa saja terjadi. Lantas sekarang apa yang harus dilakukan? Mari kita sama-sama belajar. Sama seperti bendahara yang tidak jujur ini, dia tiba-tiba dari keadaan yang enak, keadaan yang baik, dan dikatakan bahwa dia dipanggil oleh bosnya, oleh seorang kaya tersebut, dan orang kaya tersebut meminta pertanggungjawaban. Dikatakan di ayat 1 di situ dikatakan bahwa kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.
Ayat kedua, orang kaya itu memanggil bendahara itu dan kata, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dia tidak boleh lagi bekerja, artinya dia dipecat. Setelah dia diminta pertanggungjawaban dan dia dipecat. Saudara, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah hal yang pertama, kita harus tahu apa yang akan terjadi. Ini sesuatu yang kayaknya aneh gitu loh. Kita harus tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita saja tidak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Tapi dari peristiwa ini, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh bendahara ini, bendahara ini belajar untuk dia tahu akan apa yang terjadi. Dan kita juga diingatkan gitu loh, untuk sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak tahu akan apa yang terjadi. Akhirnya dia cari orang pintar, cari peramal, cari orang-orang yang bisa melihat masa depan. Untuk apa? Untuk tahu apa yang akan terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Di Yesaya pasal 42 ayat 8 dan 9, Tuhan berkata, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung." Nubuat-nubuat yang dahulu, perhatikan ini di ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Perhatikan di ayat 9 dikatakan, hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Itu artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberitahukan kepada kita sesuatu yang belum terjadi. Dia memberitahukan. Karena sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita belajar, sudah seharusnya kita mau dan harus tahu apa yang akan terjadi. Gimana caranya? Ya tanya Tuhan. Karena Tuhan yang berkata tadi di Yesaya pasal 42 ayat 9, bahwa Tuhan akan memberitahukan apa yang akan terjadi. Tuhan nyatakan itu gitu. Jadi artinya itulah pentingnya kita komunikasi dengan Tuhan. Itulah pentingnya kita punya hubungan dengan Tuhan, punya doa, hubungan pribadi, jam-jam doa, tanya kepada Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi apapun, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan kita juga diingatkan oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Diingatkan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita umatnya, anak-anaknya tahu akan apa yang akan terjadi. Karena itu bagaimana caranya? Yang pertama kita harus tanya pada Tuhan. Karena masa depan Tuhan yang tahu. Hal-hal yang belum terjadi Tuhan yang tahu. Dan Tuhan katakan Dia akan memberitahukannya kepada kita. Dia akan mengabarkannya. Di ayat yang ke-9 itu dikatakan tadi, Yesaya pasal 42 ayat 9, Dia mau hendak memberitahukan hal-hal yang baru kepada kita. Sebelum hal-hal itu muncul, Tuhan mau mengabarkannya kepada kita. Jadi kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus bertanya pada Tuhan. Dan yang kedua juga tadi dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan 17 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu artinya bahwa di dalam hidup kita tidak bisa masa bodoh, kita tidak bisa cuek, kita tidak bisa yang terjadilah, esok-esoklah. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita disuruh, diperintah oleh firman Tuhan, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Kita disuruh memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, kata firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengetahui akan apa yang akan terjadi, kita
kita bisa lebih mengantisipasi, kita lebih bersiap-siap, kita lebih bisa mempersiapkan diri kita. Contohnya apa? Contohnya bendahara yang tidak jujur ini. Ketika dia tahu bahwa dia akan dipecat, gitu loh. Dia tahu bahwa ketika dia dituduh dan tuduhan itu benar, maka resikonya dia kehilangan pekerjaan dan dipecat. Karena itu dia mulai mempersiapkan dirinya. Kita harus tahu apa yang akan terjadi. Dimulai dengan apa? Kita memperhatikan sekeliling kita. Kita memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Ini orang-orang ini lagi apa sih? Trennya lagi apa sih? Apa sih yang sedang terjadi? Di samping yang utama kita tanya pada Tuhan, Tuhan bisa pakai biasanya sekeliling kita apa yang sedang terjadi. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada kita, untuk kita siap-siap, untuk kita bisa mengantisipasi. Contoh, gitu loh. Ketika musim hujan, gitu loh, kita sudah diingatkan bahwa ini musimnya musim hujan, gitu loh. Otomatis, gitu ya. Ya kalau kita pergi, gitu loh, dan itu kita naiknya itu perlu ada jalan kaki, perlu ada di tempat-tempat yang kehujanan, ya kita bersiap dengan apa? Dengan membawa payung atau membawa perlengkapan supaya kita tidak kehujanan. Dan kita tahu itu, gitu loh. Meskipun, gitu loh, terjadi hujan atau tidak terjadi hujan, tapi kita sudah siap, gitu. Selalu kita diingatkan sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum hujan kita sudah sedia duluan, sudah bersiap duluan. Kenapa? Karena kita tahu akan terjadi, akan turun hujan. Dari mana? Karena ini musimnya musim hujan. Dalam hidup ini pun kita harus tahu ini trennya apa, musimnya apa yang sedang terjadi. Ini sebagai satu peringatan buat kita untuk kita mengantisipasi, untuk kita bisa lebih siap menghadapi akan apa yang terjadi. Ini yang dilakukan oleh bendahara itu, gitu ya. Dia tahu akan risiko yang dia hadapi, dan ini penting buat setiap kita anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya tadi dikatakan bahwa apa? Bahwa anak-anak dunia ini, kata Tuhan Yesus, lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang, gitu. Jangan sampai itu terjadi, gitu. Padahal Tuhan mau kita lebih unggul, kita lebih siap. Kenapa? Karena Tuhan katakan sebelum terjadi dia mau memberitahukan kepada kita. Kita punya Tuhan yang bisa kita tanya, dan dia bisa menjawab kita dengan berbagai caranya dia, gitu. Bisa dengan lingkungan, bisa dengan keadaan, dengan situasi, gitu. Atau dengan hal-hal yang sedang terjadi. Dan itu perlu kita perhatikan, karena kita perlu memperhatikan dengan seksama. Dengan seksama, jangan sampai kita terlena. Bapak Ibu, tentunya kita ingat sekali bagaimana dulu Nokia merajai ponsel. Kemudian disusul juga dengan BlackBerry. Bagaimana orang semua berkomunikasi lewat BB Messenger, BBM, gitu. Dan kemudian baik Nokia maupun BlackBerry tiba-tiba tenggelam, gitu. Bahkan seperti ditelan oleh apa? Oleh yang namanya smartphone. Kenapa? Gitu. Karena saya perhatikan Nokia dan BlackBerry tidak mengantisipasi akan perkembangan, akan kemajuan, akan keinginan orang-orang konsumen, gitu. Dan ketika smartphone keluar, muncul, harusnya dia mulai mengantisipasi, gitu. Ini ada saingan baru nih. Apa yang mereka, unggulan mereka apa, gitu ya. Kelebihan mereka apa? Ini arahnya kemana? Dan itu sebetulnya harus diperhatikan, gitu loh. Dan kita lihat, gitu loh ya. Nokia memang dikatakan bisa menghubungkan orang ke orang, connecting people. Tapi dia tidak bisa connecting all. Tidak bisa menghubungkan semua yang diperlukan, yang dibutuhkan. Dan ternyata smartphone dengan Androidnya, OS Android ini ternyata bisa mengungguli Nokia dan BlackBerry. Dan kita lihat sekarang dengan smartphone yang OS-nya Android, semua sistem bisa terhubung, gitu loh. Kita mau pesan makanan, bisa ada aplikasi Gojek. Dan itu tidak bisa di Nokia, tidak bisa di BlackBerry. Kita mau kirim barang, bisa pesan, gitu loh. Dan pada akhirnya, gitu loh ya,
orang gitu loh ya. Bukan lagi sekarang kalau dulu 3 in 1 aja kayaknya udah hebat gitu. 5 in 1 bahkan lebih lagi semua, dan pada akhirnya orang mau all in one semua gitu loh ya. Dalam satu genggaman, dalam satu handphone bisa m-banking, bisa bayar, bisa bisa semua gitu loh. Dan ini keunggulan gitu loh. Kenapa? Karena saya percaya dia memperhatikan apa yang akan terjadi, apa yang produsen smartphone ini memperhatikan, keinginan orang-orang, kemajuannya apa, perkembangannya apa, dan ini perlu diperhatikan gitu loh ya. Dan kita anak-anak Tuhan pun perlu memperhatikan ini. Jadi bendahara yang tidak jujur itu dia tahu gitu loh apa yang akan terjadi, karenanya dia bisa lebih mengantisipasi gitu loh ya. Akan apa yang terjadi gitu loh ya. Nah, hal yang kedua gitu loh. Ketika kita tahu gitu loh, bendahara yang tidak jujurnya tahu bahwa dia sebentar lagi akan dipecat gitu loh. Dan ketika dia dipecat, sebelum dia dipecat, dia melihat gitu loh. Dia melihat kalau saya dipecat nih, apa yang harus saya lakukan gitu loh. Nah, yang kedua yang harus kita tahu adalah apa yang menjadi kekuatan saya, apa yang menjadi kebisaan saya, apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya mampu lakukan. Karena apa? Karena Lukas pasal 2 ayat yang ketiga, bendahara ini berkata, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu gitu loh. Nah, dalam hidup ini kita harus tahu gitu loh, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan pun gitu, kita harus lebih lagi gitu ya. Ini saya tingkat kemampuannya seperti apa gitu loh ya. Sekedar bisa atau mahir, ahli gitu loh. Nah, itu kita harus tahu itu. Karenanya bendahara ini mengintrospeksi dirinya, melihat dirinya, kan dia katakan bahwa ketika dia dipecat gitu loh sebagai bendahara, maka dia berkata bahwa sebagai Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, tidak bisa aku mencangkul, mengemis aku malu karena aku bekas bendahara. Bendahara tentu berpikir demikian gitu. Kerja kasar dia tidak bisa gitu loh. Nah, ini penting buat kita anak-anak Tuhan, untuk kita mengerti gitu, untuk kita tahu kemampuan kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita menjadi kebisaan kita, menjadi kekuatan kita, bukan sekedar bisa maksud saya. Caranya bagaimana gitu loh. Hal yang simpel biasa gitu loh. Kita bisa lihat gitu loh. Apa sih yang kalau kita lakukan atau kita kerjakan atau kita lakukan itu gitu loh, dan orang biasa suka atau orang memuji kita. Misalkan gitu, kalau kamu yang pimpin pujian, aduh penyembahannya tuh enak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita mulai pikir tuh bahwa saya harus lebih masuk di dalam pujian, di dalam penyembahan gitu. Atau bisa juga gitu, kalau kamu yang nanganin ini, aduh semua rapi, semua tertata dengan baik, berarti ini saya bisa kembangkan di bagian penataan atau di bagian organizer atau apalah gitu loh. Seperti itu gitu loh. Ini kita mulai memikirkan dan melihat gitu loh, apa-apa yang biasa orang merasa puas gitu loh. Kalau kita yang melakukan apa yang kita lakukan itu dan orang merasa dipuaskan gitu, orang bisa memuji dari hasil kerja kita, dan itu merupakan satu kekuatan di dalam hidup kita, dan itu yang perlu dikembangkan. Atau mungkin kalau ibu-ibu ada yang bisa masak, dan orang ketika makan makanan yang kita sajikan itu masakan ibu, dan dia berkata, kalau kamu masak ini enak nih gitu. Kalau kamu buat ini enak gitu. Memang tidak semua masakan yang dibuat oleh seseorang itu enak gitu loh ya. Tapi ada hal-hal umumnya gitu loh yang dia masak itu enak. Nah, itu menjadi suatu kekuatan gitu loh. Nah, coba dipikirkan gitu loh. Apakah sekarang nih lagi tren gitu loh, pesan-pesan gitu, jualan, belanja online semua, dan mulai disajikan, mulai dipikirkan gitu loh, mulai gitu loh
dilakukan itu. Kenapa? Karena bisa saja Tuhan pakai ini untuk apa? Untuk sarana memberkati kita. Nah, si bendahara yang tidak jujur ini, dia tahu sekali akan kemampuan dia, akan kebisaan dia. Dia berkata, kalau mencangkul aku tidak dapat. Menjadi seorang petani, kerja keras, kerja kasar, aku tidak bisa. Kalau aku mengemis, aku malu. Kita pun demikian, harus memperhatikan itu, supaya pada akhirnya kita lebih tahu akan apa yang harus kita lakukan, sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita. Tidak asal ikut-ikutan gitu loh. Orang lagi trennya masak gitu ya, jualan makanan online dan semua ikut-ikutan, padahal ya maaf kata talentanya tidak di situ gitu loh ya. Nah, jadi kita harus tahu gitu loh. Mungkin gitu loh, ada orang yang berkata gitu, oh kalau kamu pakai baju bisa pantesin warnanya, serasinya gitu, matching. Dan kita mulai gitu loh. Mungkin oh ini akan dikembangkan ke arah mana. Nah, setiap orang tentunya tahu akan kekuatannya, akan kebisaannya, akan kelebihannya. Dan coba kita kembangkan itu. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi mempersiapkan diri kita. Dulu kita bangga dengan apa? Dengan produk-produk, kalau ada made in Eropa, Amerika, Jerman. Tapi kemudian gitu, kalah dengan apa? Eranya dengan made in Jepang gitu loh ya. Sekarang gitu loh, yang ngetop di mana-mana gitu, made in China gitu. Kenapa gitu loh ya? Seringkali gitu loh ya, keterbatasan kita gitu loh, kekurangan kita, justru kalau kita sadar itu, kita kembangkan terus, bisa menjadi satu potensi kekuatan gitu loh. Cina itu sadar bahwa dia punya penduduk yang sangat banyak, negara yang dulunya miskin, dan tentunya punya penduduk yang banyak ini juga bisa menjadi satu hal yang sulit gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak orangnya gitu loh. Tetapi ini rupanya menjadi satu dorongan bagi Cina untuk apa gitu loh ya, untuk menjadi pasar tenaga kerja yang murah gitu loh. Kalau banyak orang, banyak saingan, udahlah yang penting kerja. Beda dengan kita di sini gitu, di Indonesia gitu loh. Tapi di sana negara-negara yang upah buruhnya murah, otomatis pabrik-pabrik memindahkan ke sana. Dan apa yang terjadi? Yang saya lihat gitu loh, Cina karena dia punya tenaga kerja yang banyak dan akhirnya upah buruh yang murah, dan pabrik-pabrik memindahkan pabriknya ke sana gitu. Dan hampir kita tahu bahwa hampir semua sekarang dibuat di China gitu. Pabriknya banyak di China, dan orang-orang Cina ini orang-orang yang pintar sekali meniru gitu. Dan saya perhatikan Cina ini pakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Dan akhirnya karena dia punya prinsip ATM ini, amati, tiru, dan modifikasi, akhirnya beberapa produk sekarang justru lebih bagus buatan China gitu. Dan Cina tumbuh menjadi negara yang modern, negara yang berkembang. Karena apa? Karena dia mempersiapkan, karena dia tahu gitu loh akan kelebihannya apa gitu. Dan itu dikembangkan. Dan saya berdoa kita juga biar kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kebisaan kita, bahkan kita terus kembangkan dan kembangkan untuk lebih maju lagi. Dan itu yang dilakukan. Hal yang ketiga, yang terakhir, kita harus tahu. Kalau yang pertama tadi katakan kita harus tahu apa yang akan terjadi. Untuk apa? Untuk kita antisipasi, untuk kita bisa mempersiapkan. Jadi kalau itu terjadi, kitanya lebih siap gitu loh. Jangan udah tahu musim hujan, tidak bawa hujan, tidak bawa perlengkapan hujan gitu loh, dan kita basah-basahan terus sakit gitu loh. Itu salah sendiri, bukan karena Tuhan tidak melindungi, tapi kitanya yang tidak mempersiapkan, kitanya tidak mau apapun gitu. Yang terjadi kita tidak mau tahu, dan itu salah gitu. Yang kedua gitu, kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan kita, kelebihan kita, keunggulan kita. Tadi saya katakan bahwa apa yang kita lakukan orang merasa senang, orang bisa memuji kita, orang merasa diberkati.
dan orang merasa dipuaskan. Itu perhatikan, kembangkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, katakan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Setelah kita tahu apa yang harus akan terjadi, setelah kita tahu apa kekuatan kita, kelebihan kita, keunggulan kita, maka yang ketiga, yang terakhir, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan, itu kita perlu sekali tahu. Lukas pasal 16 ayat 4, si bendahara ini tahu gitu apa yang harus dia lakukan. Ayat 4 berkata begini, aku tahu apa yang akan ku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumahnya, di rumah mereka gitu. Apa yang dia lakukan tadi si bendahara tadi? Yang dia lakukan adalah gitu loh. Lalu dikatakan apa yang dilakukan oleh si bendahara itu, dia memanggil, ayat 5 dikatakan, lalu bendahara itu memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu pada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian yang 100 tempayan, dia katakan buat surat hutang yang lain 80 tempayan. Kenapa? Gitu loh ya. Karena dia percaya. Di ayat 4 dikatakan bahwa aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kata Tuhan. Ini penting sekali buat setiap kita. Kenapa? Dengan kita tahu apa yang akan kita lakukan, maka kita akan merencanakan lebih baik lagi. Langkah demi langkah, persiapan demi persiapan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita mau lakukan ke depan. Gitu ya. Contohnya, gitu loh. Sama seperti si bendahara ini, gitu loh ya. Ketika Yusuf pun di Mesir mau terjadi kelaparan, Firaun bermimpi dan Yusuf dipanggil, dia mengartikan mimpi itu, kemudian dia dipercayakan untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan Yusuf mulai di tahun kelimpahan dia membangun lumbung-lumbung, mempersiapkan, dan ketika terjadinya kelaparan, maka Mesir menjadi negara yang tidak kelaparan, bahkan bisa menjual bahan-bahan makanan ke tempat-tempat lain, ke negeri-negeri lain, termasuk ke keluarga dan saudara-saudara Yusuf yang pada waktu itu pun kena akibat dari kelaparan tersebut. Jadi ketika kita tahu apa yang akan kita lakukan, kita akan lebih lagi bisa mengatur persiapan, merencanakan langkah-langkah yang apa akan kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita satu langkah lebih maju, satu langkah lebih unggul, satu langkah lebih utama di depan dari yang lain. Kenapa? Karena ketika kita memiliki itu, akan ada banyak kesempatan di depan, akan ada banyak peluang. Bapak Ibu, hidup ini kan sebetulnya cuma 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin masa lalu, hari ini yang kita hidupi, dan hari esok yang tidak kita tahu gitu. Hari kemarin gitu, masa lalu itu ditulis dengan yesterday, dan hari ini itu today. O-nya 1. O itu apa sih? Opportunity, kesempatan, peluang gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini harus kita lakukan, karena kesempatannya cuma hari ini. Tapi coba lihat hari esok, itu ditulis dengan tomorrow. O-nya 2, kesempatannya lebih banyak. O-nya 3, kesempatannya lebih banyak. Oleh karena itu, gitu loh, mari apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu, kita persiapkan lebih lagi dan lebih lagi. Supaya apa? Gitu loh. Karena ada banyak kesempatan, ada banyak peluang yang di depan kita. Ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita lebih bisa merencanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, ada satu yang membuat Toyota
itu berhasil unggul. Sampai hari ini produk-produk mobil Jepang, khususnya Toyota gitu loh, itu bisa berhasil di seluruh dunia. Karena apa? Karena ternyata Toyota itu memiliki sepatah kata yang sangat penting dalam kamus perusahaan Toyota yang terus-menerus ada, yaitu kata Kaizen. Kaizen itu artinya perbaikan berkesinambungan, suatu proses yang integral dalam setiap bidang bisnis Toyota. Nah, filsafat perbaikan berkesinambungan ini bukanlah filsafat Jepang, Bapak Ibu, melainkan konsep perusahaan Toyota yang telah konsep perusahaan Toyota ini, Kaizen ini ternyata telah menolong perusahaan Toyota berhasil di seluruh dunia. Bahkan konsep ini bisa membuat Toyota bertahan terus-menerus, perbaikan terus-menerus berkesinambungan. Dalam hidup ini pun demikian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka ketika kita lakukan pun kita terus ada perbaikan demi perbaikan, ada perbaikan demi perbaikan. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan memberikan perumpamaan pelajaran dari seorang bendahara yang tidak jujur, meskipun dia menghadapi situasi yang tidak baik, dia kehilangan pekerjaan, tapi ketika dia tahu apa yang akan terjadi, dia bisa lebih mengantisipasi. Ketika itu terjadi pun dia tahu gitu ya, apa yang bisa dia lakukan. Kemudian pada akhirnya ketika dia lakukan, dia benar-benar ngerti karena dia harus lakukan itu, dia harus kerjakan itu karena dia tahu itu sesuai dengan kemampuannya. Dan hari ini biarlah Tuhan menolong setiap kita. Apapun situasi kondisi kita, di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit buat kita, tapi saya percaya Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan kita dulu, sekarang dan selamanya, tidak pernah berubah. Yesaya pasal 42 ayat 9 tadi berkata, Dia mau memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum terjadi. Dia mau beritahukan kepada kita, asal kita datang kepadanya. Dan kemudian Dia akan tuntun kita, Dia akan mampukan kita. Karena ya Bapak Ibu, siapapun kita, apapun situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, Tuhan masih Tuhan yang sama. Tuhan yang tetap memperhatikan, memperdulikan kita. Bahkan Tuhan yang merancangkan yang baik buat setiap kita. Karena itu siapapun kita, apapun kondisi kita, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena masih ada Tuhan. Mari kita harus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, untuk kita bisa mempersiapkan, mengantisipasi, menghadapinya lebih lagi, lebih siap lagi. Dan kita juga perhatikan apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi keunggulan kita. Dan itu kita terus asah, kita terus kembangkan, untuk itu menjadi kekuatan dan akhirnya menjadi berkat, di mana Tuhan memberkati kita melalui hal-hal seperti itu. Ada banyak orang yang karena kelebihannya dan itu diberkati oleh Tuhan. Yang tadinya dia katakan mungkin cuma iseng, dia terus dia kembangkan dan akhirnya itu memberkati dia, membuat dia berhasil, menolong dia. Bahkan hal yang ketiga, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Dengan demikian kita akan menyusun perencanaan lebih baik. Dengan demikian kita akan mempersiapkan langkah demi langkah dan tidak berhenti sampai di situ. Sama seperti Toyota, terus memperbaiki. Ada perbaikan demi perbaikan, dan biarlah itu juga kita lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan kita akan menolong setiap kita, memampukan setiap kita. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman. Sama seperti seorang bendahara Tuhan, dia tidak tahu gitu loh, bahwa perubahan itu bisa saja terjadi. Tapi Tuhan, dia tahu dan dia belajar Tuhan, untuk mengerti ketika hal-hal yang akan terjadi itu Tuhan. Dan dia belajar untuk mengerti Tuhan. Dia belajar tahu, dia belajar Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, dia juga mempersiapkan dirinya. Dan biarlah kami juga seperti itu Tuhan.
Dalam situasi kondisi apapun hamba berdoa Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini Tuhan, persiapkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa lebih lagi Tuhan, secara jelas Tuhan, secara lebih detail lagi Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kami tahu bahwa ada hal-hal yang lebih baik lagi yang Tuhan siapkan buat kami. Hamba berdoa Tuhan, biar jemaat-Mu, umat-Mu tetap dapat perkenanan Tuhan, tetap dalam mendapat pertolongan Tuhan. Dan biarlah semua Tuhan baik adanya untuk kebaikan kami semua. Itu yang kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu. Diberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Dalam keadaan-keadaan situasi-situasi yang sulit seperti ini Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak-Mu tetap Tuhan mendapat pertolongan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan, mendapat Tuhan jalan keluar yang dari Tuhan, dan mendapat juga tentunya Tuhan pembelaan, kemudahan, perkenanan yang dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biar ada terobosan-terobosan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ada jalan keluar yang baru, ada hal-hal yang ajaib yang dari Tuhan, karena kami percaya pada Tuhan yang ajaib adanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kalau kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati kami dengan berkat yang kudus yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pikiran dan hatimu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu. Terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah limpah berkat rahmat Tuhan yang sempurna dari Bapa di sorga turun berlimpah-limpah menjadi bagian setiap kami umat-Nya. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami semua umat Tuhan sebagai mempelai-mempelai kudus-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.